Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Dira Dirmawan and Roberto Kabul dalam channel saya yang membahas tentang masalah kesehatan ya. Sehat alami bersama saya Dira Dirmawan. Oke, pada kali ini kita matikan dulu musiknya. Ini pembuka ya. Oke, ini adalah lagu ciptaan saya berjudul Dunkuwi, jangan pergi jauh gitu ya. Jadi salam sehat selalu dari saya dan jaga selalu kesehatan kita bersama, terutama mau menghadapi puasa Ramadan yang tidak lama lagi akan datang. Baik, nice to see you again. Senang bertemu Anda kembali and welcome back to my channel dan selamat datang kembali di channel saya yang kita akan ngobrol ya tentang kesehatan, masalah gangguan otot ya, otot, saraf, tulang, sendi ya. Jadi kebetulan ada yang masuk ke WA saya ya, dia konsultasi gitu ya. Kita bacakan barangkali permasalahannya. Kita bacakan jadi nah, jadi dia benak nodok tiba gak sadar, terus digawa yang sangkal putung, terus saiki pinggangi lino. Maaf, ini bahasa Jawa ya. Jadi intinya begini, ada seorang klien yang konsultasi ke saya. Jadi dia mengalami gangguan pada pinggang ya, sobat-sobat. Nah, pada pinggang sekitar sini sepertinya sih beliaunya belum ketemu sama saya, tapi dari hasil konsultasi kayaknya di pinggang sini. Nah, jadi dia kasih baik job ya, mungkin masang lampu ya, masang lampu, terus dia pakai pakai peninggi, pakai kursi barangkali ya, dia naik di kursi lalu dia jatuh gitu. Nah, sekarang sangat rasa sekali ya, rasa nyerinya ya, painful atau painful ya, painful, kenyerian ya, sangat terasa. Dan sekarang dia bilang di sini kalau ngikutin linu sampai bungkuk ya. Jadi artinya seperti ini ya, sampai membungkuk seperti ini, agak membungkuk bagian tulang belakangnya ini. Memang kita tahu ya, teman-teman semua ya, kalau ada sakit di sekitar ya sakit terutama di tulang belakang ya, biasanya orang akan ngikuti ya. Jadi dia akan memposisikan dirinya agar supaya nyeri itu hilang ya, meskipun itu sebenarnya tidak betul ya. Jadi posisinya kan jadi tidak simetris begitu ya. Nah, lama kelamaan misalkan dia bungkuk begini ya, dia coba bungkuk ini nggak terlalu sakit ya, tapi lama kelamaan dia bisa menetap bungkuknya ya. Jadi ada gangguan pada tulang belakang. Kalau sampai terjadi kalsifikasi atau pengapuran, dia susah untuk balik. Makanya kita harapkan klien kita tidak sampai tidak sampai apa yang telah disampaikan sampai bungkuk ya. Nanti kita cek kita lakukan pemeriksaan dulu begitu ya, apakah sampai sejauh itu atau tidak. Nah, jadi begini, jangan sepelekan ya sakit pada pinggang seperti yang disampaikan oleh klien saya begitu ya, dimana dia sakit kemudian supaya nggak sakit dia bungkuk, akhirnya seperti ini terus. Nah, ini nanti bisa menetap teman-teman ya. Jadi lakukan langkah-langkah terbaik ya. Jadi Anda bisa juga pergi konsultasi ke spesialis ortopedik kah, atau mungkin atau penyehat alternatif kah gitu ya, yang jelas yang sudah memang berpengalaman dalam menangani ini. Nah, khusus untuk saya secara pribadi ya, selaku penyehat alternatif ya, saya mempunyai teknik tersendiri di dalam menangani gangguan pada pinggang ya. Jadi cukup kita lakukan manipulasi manipulasi pasif maupun manipulasi aktif. Gatal-gatal hidung, sepertinya mau flu kayaknya. Di sini hujan terus sih. Oke. Ya, jadi jangan biarkan pinggang sakit
ya toh, ataupun pada tulang belakang sakit kasih biar saja ya toh. Kemudian pada posisi tertentu nggak sakit, kok ikutin posisinya itu misalkan miring atau agak bongkok ya, itu tidak bagus ya. Lama kelamaan nanti tubuh kau tidak simetris, begitu ya. Jadi yang betul silakan konsultasi ya toh ke ke ortopedi ya, atau juga bisa konsultasi di tempat saya selaku penyehat alternatif ya, yang memang kita sudah terbiasa menangani hal-hal seperti ini ya. Jadi ini terjadi ya ketika dia jatuh ya. Kita balik ke kasus tadi ya, dia waktu kasih baik lampu dia terjatuh, barangkali kursinya itu taguling begitu ya, dia jatuh. Nah akhirnya katanya di sini sempat tidak sadar ya kalau nggak salah ya, kurang tahu juga ya. Coba kita baca sedikit. Tiba gak sadar, isuke di ronsen. Terus saiki pinggangku, katanya pinggangnya linu setengah mati ya. Jadi masih setengah ya, setengah mati. Linunya setengah mati. Jadi linu itu adalah ekspresi ya, ekspresi rasa sakit yang sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris kita katakan painful ya, atau kenyerian ya. Tapi ada yang mengatakan linu, ada yang mengatakan macam-macam lah gitu loh. Terkadang kalau nggak cocok itu, kalau orang sini nggak mau, nggak, kalau linu ya linu, padahal linu ya sakit itu gitu ya. Dan biasa obatnya diberikan oleh dokter itu kan painkiller kan, jadi untuk menghilangkan rasa nyeri ya toh. Cuman kalau kasus seperti ini percuma ya, ketika painkillernya sudah selesai, atau istilahnya obatnya sudah hilang ininya ya toh, masa aktifnya sudah hilang ya, dia akan kambuh lagi gitu ya. Jadi yang benar adalah kasih baik dulu untuk gangguannya ada di sini. Nah gangguan yang terjadi ya di sini itu biasanya nerve entrapment atau penjepitan saraf yang diakibatkan oleh adanya jatuh ya, tadi jatuh ya, akhirnya terjadi kompresi atau tekanan ya. Jadi begini, kalau orang jatuh itu kan blek begini ya. Nah ini yang atas ini dia agak tertekan karena gaya gravitasi kan, bisa 1,5 kali lipat itu beratnya, itu kayak gravitasi itu ya, maksudnya dari berat badan kita gitu kan. Nah ini terjadi kompresi di sekitar sini ya, jadi bisa mengenai otot kemudian saraf ya. Nah apabila lama tidak dikasih baik ya, itu biasanya akan bisa jadi menetap, bisa betul-betul menjadi bungkuk kan. Banyak itu kasus yang orang tua terkadang bungkuk begini. Nah sebenarnya adalah masalahnya sepele dari awal ya, dari gangguan awal yang tidak ditangani secara sempurna, akhirnya terjadi menetap permanen, nyerinya menetap ya, kemudian gangguannya permanen ya, atau terjadi deformitas begitu ya, perubahan ya, jadi kayak perubahan struktur tulang. Apalagi kalau sudah terjadi kalsifikasi, dia susah untuk dikasih tegak ulang ya. Pada kasus-kasus memang kasus-kasus tertentu ya masih bisa sih saya coba untuk istilahnya mengembalikan kenormalan struktur ini ya. Tapi terkadang kita tidak janji juga ya, karena itu tergantung dia sudah lama, sudah kronis atau bagaimana. Makanya nanti kita lakukan pengecekan dulu atau pemeriksaan dulu begitu ya. Itu ya, jadi sesuai judul saya gitu ya, jangan sepelekan rasa nyeri di sekitar tulang belakang ya. Tapi ingat juga ya, penyebab kenapa nyeri ya, karena nyeri di pinggang itu macam-macam sobatku ya. Jadi bisa juga memang ada gangguan tulang belakang, ada juga memang barangkali ada gangguan ginjal juga. Tapi anyway ya, kalau masalah otot, saraf, tulang, sendi itu biasanya terkait dengan masalah fisik mekanis ya, seperti terjatuh atau traumatik atau apa gitu ya. Dan nyeri ini bisa menjalar sampai ke bawah sobatku ya, sampai kaki, sehingga kaki ini tidak bebas bergerak gitu ya, atau sedikit agak terseret gitu ya, kalau jalan agak diseret gitu ya. Ini jadi apabila Anda atau mungkin bagian dari keluarga ada mengalami seperti itu, silahkan nanti konsultasi di kolom komen ya.
nanti kita akan kasih solusi sehat ya toh, tanpa obat, tanpa apapun, hanya dengan menggunakan manipulasi pasif dan manipulasi aktif ya. Nanti kapan akan kita jelaskan apa yang disebut manipulasi aktif atau pasif tersebut ya. Baik, kira-kira itu yang yang perlu saya sampaikan ya. Adanya penjepitan saraf pada tulang belakang ini ya, ini tidak bisa dikasih biar, harus segera dilakukan pemeriksaan dan penanganan agar supaya agar tidak terjadi kenyerian yang menetap atau rasa nyeri yang menetap, atau terjadi semacam deformitas atau perubahan struktur tulang, misalkan jadi bongkok seperti ini, atau bisa juga jadi agak miring begini, skoliosis atau nah seperti ini. Nah, ini nanti bisa mengganggu saraf-saraf di sekitarnya, dan tidak indah kita ketika seseorang mengalami gangguan pada tulang belakang, berjalan miring-miring atau bongkok-bongkok, dilihat itu tidak nyaman, begitu ya. Kembali lagi ke masalah estetik tubuh gitu. Jadi posisikan, misalkan kita terbiasakan untuk posisi secara bagus, tegap, sempurna, dan simetris ya. Itu menunjukkan kalau kita itu sehat, kita tidak ada gangguan. Nah, kalau ada gangguan ya harus segera diperiksakan ya. Baik, konten di sini saya saya berikan, saya sampaikan tidak bisa dijadikan rujukan mutlak ya, dalam tanda petik. Jadi jangan salah, kalau mau konsultasi silakan konsultasi. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu tempat Anda di mana, jauh dan sebagainya ya, adanya kenyerian yang menetap dan sebagainya, atau mungkin karena traumatik, terjatuh, ada gangguan yang lama ini, ya silahkan Anda bisa mengambil langkah untuk pergi ke dokter spesialis ortopedi terdekat dari tempat tinggal Anda. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini hanya menjadikan referensi ya, jadi bukan rujukan mutlak. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi jangan mengambil tindakan sendiri dari apa yang sudah disampaikan, disampaikan dari orang-orang di YouTube gitu ya. Karena memang YouTube itu fungsinya memang agak lain ya. Jadi memang ini untuk untuk konten. Tapi anyway ya, banyak juga ya kalau kita bisa mengambil ilmu dari YouTube, kemudian yang penting itu tidak kita telan mentah-mentah. Lalu kalau masalah penyembuhan itu jangan mengambil langkah sendiri dengan melihat YouTube kemudian mengambil langkah sendiri gitu ya. Ada penjelasan ini di YouTube gini-gini kemudian langsung mempraktekkan. Jadi tidak bisa, jangan pernah lakukan itu. Kalau memang penyakitmu tidak ingin lebih parah begitu ya. Jadi memang kita harus punya pengalaman ya, punya pengalaman untuk bisa istilahnya di bidang penyembuhan ya. Jadi kira-kira begitu ya sobat ya. Jadi saya ulangi, kenyerian di sini ya bisa diakibatkan oleh gangguan fisik mekanis ya, terutama ya seperti kasus saya ini, kasus klien saya ini ya, dia kasih baik lampu, dia jatuh. Nah, ini jelas karena kompresi atau tekanan. Atau bisa juga misalkan jatuh dari sepeda motor ya, atau jatuh dari tangga ya, atau tidak sengaja kejatuhan dari atas misalkan mengenai ini entah kayu atau apa. Nah, itu bisa juga terjadi akhirnya penjebakan saraf pada sekitar tulang belakang gitu ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bisa tulis di kolom komen ya. Jadi perlu diperhatikan sehingga kalau cepat terdeteksi ya, cepat terdiagnosis, nanti bisa segera ditangani dan tidak terjadi istilahnya kecacatan permanen ya, macam membongkok atau miring sehingga tubuh itu terlihat tidak simetris. Dan yang paling penting itu adalah kalau ada penjepitan saraf di sekitar vertebra lumbal atau tulang belakang boyok ini, dia nyeri sampai kaki loh teman-teman, sampai ujung-ujung kaki ya terjadi nyeri ya, jadi kayak parestesia begitu. Kemudian neuritis ya, jadi radang atau iritasi pada saraf yang istilahnya kayak
apa ya, ya kayak kesemutan begitulah sensasinya. Oke teman-teman, jadi apa namanya, nanti kita akan apa namanya dari yang masuk ini ya, kita lakukan apa pemeriksaan, kita lakukan deteksi sebenarnya apa terjadi, dan saya berharap belum sampai kronis, tapi kelihatannya dari pembicaranya kok sudah agak lama begitu ya. Ya whatever lah, apapun apa namanya keluhannya nanti kita akan cek, semoga nanti masih bisa ditangani dengan baik. Oke sobatku, thank you for watching and jaga kesehatan selalu ya. Apa namanya, berikan pola hidup sehat, kemudian pola makan yang sehat agar kita selalu apa namanya selalu sehat, karena sehat itu adalah mahal, dan namanya orang sakit itu aduh rasanya kayak gimana gitu ya. Oke baik teman, I think that's all ya, I think that's all, saya kira itu cukup, dan see you soon di lain kesempatan dan di lain bahasan. Oke, bye, selamat sore dan sehat selalu. Cheers mate.